Nah, sekarang nih kan yang lagi mungkin yang paling hot gitu ya adalah terkait mengenai sikap Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Ini kan juga udah berkepanjangan sekali, panjang sekali ya ini ya Panjang gejolak sekali. ini. Apakah memang akhirnya Indonesia melihat kemerdekaan Palestina itu sesuatu yang mustahil? Apakah itu sesuatu yang sebenarnya ya possible saja gitu kalau dari side-nya Indonesia, Bu Retno? Seharusnya bisa, karena aturannya semuanya sudah ada. Aturannya sudah ada banyak sekali resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum yang mengatakan mengenai masalah hak Palestina untuk merdeka, kemudian ada two-state solution, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ini politik. Nah, pertanyaan kita selalu, apakah dalam berpolitik ini kita mengutamakan atau mengedepankan keadilan dan kemanusiaan? Kalau kita memilih di sisi sejarah yang benar, yang mengedepankan justice and humanity, pasti kita akan membela Palestina. Pasti kita akan membela Palestina. Apalagi baru beberapa hari yang lalu ICJ, International Court of Justice, mengeluarkan advisory opinion. Jadi Majelis Umum bertanya kepada ICJ. Pertanyaannya, apakah apa yang dilakukan Israel itu sah atau tidak? Terus apakah ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atau tidak? Nah, di sini ICJ minta pandangan negara-negara. Kita termasuk yang memberikan pandangan. Saya langsung di depan ICJ saya memberikan opini Indonesia. Dari opini ini kemudian, dan ini opini hukum ya, semuanya dengan data kan. Nah, opini ini kemudian dikumpulkan dan ICJ kemudian mengeluarkan fatwanya. Dan kita sambut baik fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli yang lalu. Kita sambut baik, kita mendesak Israel untuk segera mengakhiri pendudukannya di Palestina, dan kita mendorong Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi permintaan mahkamah untuk diambilnya langkah-langkah bagi pengakhiran keberadaan ilegal Israel di Palestina. Jadi semuanya sebenarnya sudah kuat. Yang menjadi masalah adalah semua ini akan berakhir ujungnya adalah di Dewan Keamanan. Di Dewan Keamanan masih ada hak veto. Tidak semua hak veto, negara yang memegang hak veto satu suara. Ada negara yang apapun yang dilakukan, kalau sudah menyangkut negara itu, pasti dia tidak mau, pasti dia akan menjatuhkan veto. Nah, akhirnya yang terjadi seperti ini, at the expense puluhan ribu orang meninggal, dan mereka orang yang tidak berdosa. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Pertanyaan saya, mosok sih kita melihat perempuan anak-anak setiap hari mati ditembak atau karena sakit dampak sampingan dari sebuah perang ya, kelaparan, penyakit dan sebagainya. Mosok sih tidak terketuk hatinya. Jadi kenapa kita membela? Itu karena satu, amanah konstitusi. Yang kedua, justice and humanity. Dan Indonesia memutuskan untuk berada dalam sisi sejarah yang benar. Posisinya jelas ya, Bu? Jelas. Ya, untuk Indonesia ya.